khususan ya Allah ya Habib amin Anas Bahasim Nasir khusus ya Allah di Mu'anab Syekh Amin Nabi Rahman Al-Qalam tadi khususan yang oleh abaina wa ummahatina wa syekhina wa mu'allimina wa alamana wa bihi syekhana syekhana rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu wa sallallahu wa barik wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa fakhina barakatina Muhammadin Muhammadin ibn Abdullah wa alihi washabbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala في القرآن الكريم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا قد قال الله تعالى في آية أخرى ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة والرحمة ربياني صغيرا. Alhamdulillah kita bersama-sama dikumpulkan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bermajlis ilmu di Masjid Al-Muhajirin ini. Dan mudahan kebersamaan kita hadir bermajlis ilmu. Setelah mengerjakan sembahyang maghrib berjamaah, mudah Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Dosa kita yang banyak mudahan diampuni Allah Ta'ala. Dosa zahir kita, dosa batin kita mudahan diampuni Allah Ta'ala. Mudahan kita dalam lindungan Allah sampai akhir hayat kita husnul khatimah. Mudahan kita hidup beriman, mati beriman, sempurna iman, masuk surga dengan Rasulullah khairan anam amin ya rabbal alamin. Ketika baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rabbnya, kata Rasul, setiap nabi punya mukjizat. Nabi Adam tinggal di surga. Nabi Allah Ibrahim dengan kekayaannya, Sulaiman dengan perana dari terbangnya, Musa dengan tongkatnya, Nabi Isa dengan sentuhannya. Nabi Isa itu bila disentuh mengapa hanya kamu, maka disebut dengan Isa al-Masih. Isa sang penyentuh. Orang mati disentuh sihir hidup. Saking sihir terhadapnya, kan percaya kayak orang mati disentuh hidup. Yang mati juga yang dijapai hidup. Berarti kan mesti mujizat juga nih. Mujizat artinya setiap nabi mempunyai keistimewaan masing-masing ya. Allah berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa. Allah berfirman ketika engkau dalam keadaan yatim, siapa yang melindungi kamu? Fa'awa, kami yang melindungi. Ketika engkau bingung, wajada qadallan fahada. Ketika kami mau berbuat mati, kami mengingatkan kami yang memberi petunjuk. Wajadaka ilan fahada. Ketika kami memperbuat mati, kamu dalam kekurangan, kami yang membayarkan. Ketahui
seluruh mukjizat dari Adam sampai Nabi Isa dijuluh Allah kepada Rasul, plus mukjizat keseharian. Mukjizat keseharian ini adalah yang kita dahulu kadida basic jadi ada. Yang dahulu kita miskin dikayakan Allah. Yang dahulu kita tadi kada berilmu dikasih ilmu oleh Allah. Yang kita semalam dalam keadaan bingung Allah kasih petunjuk. Jadi mukjizat Rasulullah itu bukan hanya pada diri Rasul, Allah angkat pula melawan umat-umat sini. Dan untungnya umat Rasulullah merasakan mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasul. Makanya Quran itu Allah jaga supaya apa? Supaya dirasakan oleh umat. Kan kitab itu banyak diturunkan Allah. Ada yang berupa kitab, ada yang suhu. Suhu itu lembaran firman Allah. Suhu Ibrahim itu ada lembaran. Jadi ini benar itu dapat juga kitab cuma berupa suhu. Dan terkenal 4 kitab ini. Kitab Jabur oleh Taurat, Injil, Jabur, Quran. Taurat, Imbah itu Jabur, Injil, Quran. Ya kan? Taurat kepada Nabi Musa. Jabur Nabi siapa tadi? Nabi Daud ya. Injil Nabi siapa kayak Injil? Injil Nabi Isa. Nah, Quran ini dijagakan Tuhan. Anehnya Tuhan menjagakan kalimatnya dan kalimat Tuhan telah kada pernah keraguan di dalamnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran dan kami juga yang menjaganya. Ayat Allah menjaga. Ada anak berumur 5 tahun setengah hafal Quran. Aneh loh. Allah letakkan di dalam ingatan seorang anak berumur 5 tahun setengah. Penghafal termuda itu ada anak umur 3 tahun. Itu paling anak 3 tahun hafal Quran. Saya lihat 3 tahun Quran ya. 3 tahun hafal isi Quran. Biar berjalan pernah di depan seorang pendeta sudah senior disuruh membaca Injil dari awal sampai habis, titik komanya harus pas dengan kitab pada saat. Kita Quran tuh pas, komanya pas, tajwidnya pas, adakannya pas. Kenapa? Karena mukjizat. Selain mukjizat kada sanggup kita menulis hafal. Jadi orang berbeda ingatan tajam oleh Allah. Ada orang banyak hafal kitab, di antaranya misalnya Imam Syafi'i, itu yang penghafal kitab paling umum
Dalam sebuah riwayat diceritakan Imam Syafi'i itu hendak belajar lawan Imam Malik. Ada namanya kitab Al-Muwatta. Itu tebal masalah fikih. Jadi jadi imam, wahai Imam Syafi'i, bila engkau hendak belajar lawan aku, maka bacalah dulu kitab Al-Muwatta, baru kau datang kembali kepadaku. Mana terkadang paham akan kau jelaskan, kau sarah kembali untukmu. Ikan belajar talaki, berhadapan, berhadapan. Jadi Imam Syafi'i, wahai guru, kitab Al-Muwatta karangan dia bukan hanya ulun baca, tapi sudah hafal semuanya. Sudah dihafal. Aku aja tukang karana hafal sini, itu hafal lagi. Buka halaman barang, nyesirin bacakan halaman sama, bacakan halaman sama. Dapat cerita harus. Bacakan halaman, dapat harus. Kita, kita ini rancang lu baca Yasin. Tapi kan kamu takdir mana? Bacakan surah 27, Yasin ayat 27. Nah, itu toh dari awal Yasin wal Qur'an menur. Lalu saya Fatihah ayat 5. Sudah alhamdulillah alhamdulillah orang dalam punya tetamu. Ada orang saking tajamnya kena hafalan. Siapa yang dikasih Allah hafalan paling dalam? Salah satunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kalau di zaman kita sekarang itu adalah Ustaz ada hidayah. Itu cerdasnya luar biasa. Betul. Rahasia kecerdasan di sini. Rahasia kecerdasan itu mampu keramat memilah dan memilih makanan untuk anak-anak. Mamaku tuh sakit apiknya supaya anak jangan sampai makan haram makan ayam itu karena mau ayam mati. Ayam hidup. Kenapa ayam mati? Maksudnya ayam yang sudah disembelih. Ujar sirin siapa tahu kayak orang menyembelih dan bacaan. Siapa tahu bacaan juga. Tapi di dalam kamunya panas ketika belum mati dan matinya bukan karena disembelih tapi karena terhadap banyak panas. Kalau matinya karena terhadap banyak panas bukan karena sembelihan, berarti bangkai. Ini berapa banyak orang masih kopok-kopok ayam, mana kopok-kopok lagi? Pasti nanti gara-gara langsung dibuatnya berenteng 10 langsung dibuatnya ke tempat pencabutan gula ayam. Ya. Bahkan ada lagi dari ayam sudah mati dipotongnya, bisa disembelih dicampurnya dengan ayam yang bersembelih. Jadi di sini mamaku tuh bilang makan ayam pasti menukarkan hidup. Di bawah sini karena tahu sembelihan dan dipajai sini amal sembelihkan. Ini bagian sini menutup Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disembelih dengan nama Allah. Ini wajah tu, wajhiya billadhi. Dibacakan sini diiringi dengan sembelih. Hanya Bismillah, Allahu Akbar hanya dipotong. Dihadiah sini lagi yang terima kasih. Yang dibukakan karena bolehnya potongkan. Tapi setelah betul-betul mati. Alhasil karena kuitan begitu apik dengan makanan yang halal. Ada hendak makanan haram tidak kecerdasan anak-anak. Nah gitu. Di sini aku berapa orang badan sana punya sana kecerdasan. Cerdas. Ya salah satu yang melumpuhkan kecerdasan seorang anak itu adalah tambahkan harta yang haram. Bila tambahkan harta yang haram, otaknya itu kadang berkembang baik. Jadi salah satu yang membuat orang cerdas salah satunya adalah makanan, dijaga faktor makanan.
Nah, kita lihat nih kemuliaan Rasulullah. Rasulullah menggendong Hasan. Ketika itu kecil masih bisa masuk ke Baitul Mal. Ketika masuk ke Baitul Mal, si Hasan langsung mengambil dari anak korban. Korban Baitul Mal itu banyak di situ korban zakat. Sedangkan Rasulullah beserta ahli baitnya ada boleh memakan zakat haram. Haram Rasulullah beserta ahli baitin Nabi itu menerima zakat. Kalau hadiah sih belum, tidak ada zakat. Karena zakat itu membersihkan. Zakat kalau diartikan bisa dengan daging. Nah, daging lalu dibersihkan. Bangunnya mengambil tanpa sepengetahuan Rasulullah. Dimakan oleh Hasan korban. Rasulullah berkata, keluarkan. Jangan dimakan, keluarkan. Kata Rasulullah. Selain semua masukkan tangan ke mulut, diusir di kucing sini supaya keluar omongan. Itu si Hasan. Lalu jadilah sebuah kaidah, anak yang diberi makan harta yang halal, maka lambat laun datang tubuhnya tidak akan mengetahui ibadah. Walaupun ini sekedar sekolah duduknya. Orang yang dimakan harta yang haram, dia akan mengerjakan sesuatu yang diharapkan Allah. Walaupun ini dari sekolahnya nanti. Karena yang dihitung adalah yang dihitung itu adalah tadi makanannya yang menjadikan batang tubuhnya menjadi ikut tumbuh dari daging yang haram, maka perbuatannya akan ikut senang mengerjakan yang haram. Lalu kembali kepada Rasulullah. Ujar baginda kita Rasulnya Allah. Seluruh Nabi dapat mukjizat. Walau mana Allah berfirman, ya Muhammad, alam yajidka yatiman fa'awa. Tidaklah ketika kamu dalam keadaan yatim, kami akan menjaga kamu, kami yang melindungi kamu. Nah, maka menjadilah ini satu kaidah lawan kita. Siapapun yang minta perlindungan kepada Allah pasti dilindungi Allah. Yang bila apa-apa manusia urut titip denganmu ya Allah. Siapapun yang menitipkan sesuatu kepada Allah, Allah tidak bakalan mengecewakan orang yang menitipkan sesuatu kepadanya. Ben pernah dulu mendengar ada seorang bayi yang lahir di dalam kuburan dan selama 3 bulan juga ada mati. Riwayatnya kayak ininya sedang hamil, betianan 7 bulanan, kita ambil itu menjelang lahiran, menjelang lahirannya tadi 7 bulan, bilangnya ini anak berlayar, lama belayarnya hampir 5 bulan dia berlayar. Dia membayangkan bila datang anaknya sudah berumur 3 bulan sehat ceria, dia datang dengan senang dan gembira. Ketika dia datang, apa yang terjadi? Istrinya tidak ada, yang menyambut pertuanya. Aina jadi istriku. Dia terjadi telah wafat. Aina malah di mana anakku? Aina wafatnya. Syawahnya dan duduk lemas oleh hadir begini hadir anak seakan-akan dan berarti lagi duduk dia tunjukkan di mana kuburnya aku anak dia
lalu dikubur bininya dan anaknya. Udah 3 bulan dikubur. Apa yang terjadi? Sampai dikubur dia berdihiasi. Ternyata anaknya meninggal sebelum lahir. Dia meninggal dalam keadaan menjelang kelahiran, pendarahan, wafat. Jadi meninggal bungkus pasti. Ketika dia berdihiasi dikubur istrinya, terdengar bunyi tangisan bayi. Tangisan bayi dia mendengar tadi, ini bunyi anakku jadi. Insting naluriah tadi sebagai seorang wanita di mana menyelamatkan anak. Aku mendengar bunyi tangisan dari kubur ini, maka digalinya kuburnya. Sampai ke tembala begini, tembala tahu sesuatu bagus. Awak Nabi itu separuh bagus, separuh hancur. Separuh baiknya itu keluar, dia menyusul awak Nabi. 3 bulan di dalam kubur. Maka anak itu diberi nama, diberi nama anak baik. 3 bulan di kandungan. Dia berkata, ya, kenapa anak orang yang selamatkan sementara mamanya ada? Lalu terdengar dari akan suara katakan dia, wahai pemuda, ketika kau cuma menitip anakmu, kau tidak menitip istrimu. Dia berdoa anak pergi. Ya Allah, menitip anak ulun, ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Aku ingin melihatnya ya Allah, panjangkan. Kami tidak bakalan mengecewakan orang yang menitip sesuatu kepada kami. Nah, makanya bagus kita bilang apa-apa, ucapkan kalimat titip. Ku titip ya Allah, ku titip ya Allah kepada. Jadi menitipkan sesuatu kepada Allah, apalagi anak jauh, kita kadang bakalan bisa menjaganya. Maka kita titip kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ulun titip anak ulun kepadamu ya Allah. Jagakan ya Allah, jaga anak ulun ya Allah. Nah, bilangnya jawaban. Ketika yatim kami lindungi, Rasul itu ketika yatim luar biasa. Ini mukjizat keseharian yang diberikan Allah kepada Rasul dan umatnya. Jadi nikmat apapun yang diberikan Allah kepada kita, itu hakikatnya Allah memandang Rasul kita Muhammad. Makanya jangan sampai kita lupakan Rasul, maksudnya mendapat nikmat. Salawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makasih ya Rasulullah. Makasih ya Rasulullah. Banyak kalimatnya. Syukran ya Rasulullah. Syukran ya Habibullah. Syukran ya Nabi Allah. Bahasa kita ini, terima kasih wahai Nabi Allah. Terima kasih wahai kekasih Allah. Berterima kasih. Kita sudah berterima kasih lawan kawan, lawan bini, lawan anak, lawan kuita. Sekarang kita hendak berterima kasih dengan Allah. Syukran ya Rasulullah. Yatim, jadi tahu tak dibunuh orang berapa kali? Anak dibunuh. Bahkan Abu Jahal, wih, gila beranak membunuh Rasulullah. Paman Sidin, Abu Lahab, bisi diri namanya, Abu Jahal. Ketika ayat turun, tabat yada abi lahabin wa tabma abna anhu maluhu wa ma kasab
Saya sudah kalau dan api yang menyala digantungkanlah pada bininya si Lahab itu sakit. Suami jangan sambil membawa batu dia mencari Rasulullah. Aina Muhammad, Aina Muhammad. Lempar dengan batunya. Ketika itu Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan Abu Bakar. Datang ya, membicarakan di hadapan Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ada sahabat tiga Muhammad. Abu Bakar terdiam. Rasulullah Muhammad di hadapannya, mau bicara tidak melihat. Itu ayat turun gara-gara ini ayat turun itu ayat apa? Orang apa? Bila ketemu anak orang dengan batu, lalu dia berjalan sambil mencari hujan abu. Bakar ya Rasulullah. Maka biar di hadapan Allah tidak melihat kamu jangan apa cakap Rasulullah. Allah melindungiku dari penglihatan. Kau melihatku sementara pemujiannya tidak melihat. Siapa yang melindungi? Allah. Ketika Rasul dikejar sampai Basor, waktu Cidengan hijrah, bersimpan di gua surga orang aja bingung menjenguk kelihatan. Abu Jahal kadang melihat ratusan orang mengepung yang namanya gua surga kadang melihatnya. Situ ada bersarang laba-laba di muka mulut guanya dan ada burung bertelur, burung merpati. Itu yang menyelamatkan Allah yang menjaga. Bila Abu Jahal kadang mungkin kan Muhammad Al-Amin masuk ke dalam duanya masih ada sarang laba-laba. Kalau dimasuki pasti hancur sarang laba-laba. Ada merpati kalau di situ banyak kalau ada mungkin merpati itu punya ada anak lewat pastinya terbang. Mereka maka tidak mungkin di dalam gua ini tinggalkan. Ada hendak menjenguk, ada hendak mendatangi. Siapa yang menjaga? Allah. Andai ketahuan masalah habis dari Rasulullah menggentar dia Abu Bakar di situ. Menggentar Abu Bakar ya Rasulullah. Apa nasib kita mengetahuan habis kita. Rasul bersabda ya Abu Bakar ini Allah ma'ana. Wahai Abu Bakar jangan dekat takut Allah bersama kita. Siapa yang melindungi Allah? Siapapun umat Muhammad bila kita perlindungan kepada Allah, Allah jaga. Jadi bila ketakutan baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau bila ketakutan benar baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Atau yang takutan lagi baca ayat kursi. Ayat kursi itu bila biar baca nyari naham hurufnya pas setan ketakutan mukahan sampai takatut-katut. Nah, hanya bila biar baca ayat kursi ada nampak katut. Nah, setan takutan. Ini orang-orang kesurupan ayat kursi jadi sudah dibacakan. Partai kursi itu. Tapi ada orang ada apa membaca kursi ini? Ada apa sih? Ada apa baca ayat kursi? Ada muka jadinya tawakan. Malah jinnya nak belajar salah jadi. Tidak mau belajar kayak bahan muka salah. Orang ayat kursi, ini ayat meja, ayat kursi dibaca. Kemudian sudah tangan orang
gurunya pun tahan banget kawanannya. Apa jalan ulun tuh gue tertukar rumah batu, aduh yang murah rumahnya, murah rumahnya. Seharusnya rumahnya tuh harganya itu sekitar setengah 200-an, dijual dengan 80 juta. Tapi bantu bila mana menjual menangis di rumah, kita menjual pesisir, jual di tempatnya murah. Biar jasa orangnya kedua, jangan apa kau beli berapa? Berapa kalau ada 70 banyak 10 juta, 80 banyak. Tapi pun waktu menjual akadnya dari menjual sebuah rumah 70 juta lawan hantu-hantunya itu. Jadi setiap kali sebuah rumah 70 juta lawan hantu-hantu. Apa yang takut untuk menjual itu kenapa? Kenapa karena dia tahu kenapa akad hantu-hantunya jadi mana? Supaya ini kadang airnya lagi nggak pindah generasi ini tetap kalau betapa gurunya apa mau istirahat itu dulu kalau rumahnya bagus banyakan mudah sehebat lagi bila hendak mau istirahat itu giatlah hotel suster risot bacakan al-baqarah itu begitu dibacakan ke suster risot api itu kisut buka langsung kita bertanya itu surah al-baqarah. Nah hari orang memang kayak bacakan mudah bilang bahagia. Wah ini orang ada kayak kita dulu lagi. Dulu bertajak tihan itu dia bisa bayar aja kan. Wah ini tonton rumahnya ya sebenarnya. Dulu mulai bertajak tihan, baca haja subuh atau pulang jamnya nih pas matahari naik. Berarti belum suruh ya orang bertajak ke rumah. Ayah dulu bersama jadi imam bayang aja. Tadi sore tadi bahasa kawanlah guru dia sembahyang aja. Dulu di bahasa kan dulu di bahasa sembahyang aja kan dulu. Kenapa? Karena itu ada sebab. Bilanya kita sembahyang dan dimuliakan tadi, imbas sembahyang asar itu ada 4 macamnya. Sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat tahiyat al-masjid, sembahyang sunat wudu, ada sembahyang qadaan, lawan sembahyang fardu kifayah. Nah, selainnya ada boleh waktu tahan. Apa kayak apa guru? Ganti selamat lah, bordah atau bisa selamat bordah. Perubahannya bacakan salawat warahmatullahi supaya diingat ya, supaya ruh rahayu sakinah mawadah warahmah. Orang pernah masuk tidur dan itu bangun majelis dingin dan terasa guru jual majelis ini dingin pada perasaan beda lagi kalau ada bahasa gaya orang rasa tentang apa catatan sendiri. Setiap satu bata yang dipasang usul tukang baca salawat satu bata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Setiap susunan batu bata yang ditempelkan dibacakan salawat kepada Rasul.
Ada kata bapak ya sadar masang salawat, baca salawat. Makanya mana begitu bilang yang bagus, senang gawainya senang, senang ke rumah itu dia. Makanya apa bilangnya tukang itu kita bantu supaya sama-sama senang. Jadi dia senang, kita senang. Karena model anu tak berkira-kira ada bila senang akan gawi, bila kada senang kita pandai pun kayak bagus supaya sama-sama senang. Wawa jada qadallam fahada. Ketika kau dalam keadaan bingung, kata Allah, siapa yang kasih petunjuk? Allah. Kita ini bingung, datang petunjuk, namanya adalah taufik. Hidayah itu sesuatu yang Allah ilhamkan untuk memperbuat kebaikan. Itu adalah setelah perbuatan bekerja. Nah, itulah dapat taufiknya. Jadi nama bagus itu sesungguhnya hidayah taufik, hidayah dulu menjadi taufik. Kalau ini surat kata itu taufiknya, taufik dulu hanya hidayah. Kalau hidayah itu sesuatu bukan anak bekerja, taufik itu sudah terjadi. Jadi nama bagus itu hidayah taufik. Cuma Tuhan kada nyaman meneruskan hidayah karena taufik ini lakinya, laki hidayah. Lalu didahulukan lagi. Lalu taufik hidayah. Ada juga kalimat salawat dan salam. Nah, katalah pada yang bagus salam dulu. Ayat salawat. Dan pembukaan adalah salawat salam dulu. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Agar ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Salam dan salawat. Cuma kebiasaan kita salawat dan salamnya. Salam dan salawat, salam dulu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Kalimatnya salawat dan salam. Cuma karena sudah jadi bahasa baku, nah itu tadi. Pulang pergi, seharusnya pergi dulu, hanya pulang. Kalimatnya pulang pergi, berarti kalau pulang gitu kan, tadi seharusnya pergi dulu. Dia pergi pulang dari rumah ke sekolah, itulah dia pulang pergi. Susunannya itu dah terbalik. Tapi kalau sudah bahasa baku, bela kita ada sana. Pulang pergi. Seharusnya pergi dulu, hanya pulang. Siapa melajari guru kita dulu? Mulai SD, pulang pergi. Tujuh juga ini berbahasa. Ketika kamu dalam keadaan bingung, ya Allah, wahada kami beri petunjuk. Siapa yang diberi petunjuk? Rasulullah dan umatnya bila bingung minta kepada Allah. Ada kalimatnya Allahumma dini biman hadai. Nah ya Allah, berikanlah petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah diberi petunjuk mereka. Itu kalimat. Jadi mujizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah
adalah mukjizat keseharian, dan itu datang dijulur pulang kepada umat Rasulullah. Dan kita selamat dan selamat dari kumpul dengan Nabi Muhammad dalam surga yang mimpi hisab. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina ya hadi wa allimna ya alim wa bayyana lana ya mubin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حي على الصلاة